pemerintah pastikan akan melindungi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengevakuasi 10 WNI yang ada di sana? Kita tanyakan kepada Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Pak Yuda, informasi terakhir Anda dapatkan terkait dengan kondisi WNI yang ada di jalur Gaza, ini seperti apa, Pak? Ya, dapat kami update database warga negara kita yang baik yang ada di wilayah Palestina maupun wilayah Israel. Saat ini tercatat ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza dan kemudian 39 yang ada di tepi barat dan sekitarnya termasuk Yerusalem dan juga Tel Aviv. Kemudian ada 94 pelajar, pertukaran pelajar di daerah Sapir. Jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap di Palestina dan juga di wilayah Israel. Dan hingga saat ini tidak ada warga negara kita yang menjadi korban. Kami telah melakukan komunikasi intensif dengan para WNI. Tadi malam kita melakukan komunikasi via Zoom dengan para WNI untuk menyampaikan update situasi terakhir yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, kemudian melakukan briefing terkait dengan rencana kontingensi dan juga proses evakuasi yang segera akan kita laksanakan. Oke, dari ratusan orang yang ada di daerah konflik Israel-Palestina ini, semuanya akan dievakuasi atau seperti apa, Pak Yuda? Iya, untuk yang 143 kita akan upayakan evakuasi secepatnya. Memang untuk evakuasi utamanya di wilayah Gaza ini memang cukup rumit, kompleks, dan berbahaya karena sehingga saat ini Israel masih terus membombardir wilayah Gaza, dan terakhir informasi yang kita terima, Israel juga meluncurkan rudal ke perbatasan di Rafah. Ini perbatasan menuju ke wilayah Mesir ya, dan kemudian perbatasan tersebut ditutup. Ini memang memerlukan upaya-upaya untuk menciptakan jalur kemanusiaan. Nah, dalam hal ini Ibu Menteri Luar Negeri telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Asosiasi yang ada di Jenewa untuk meminta dukungan terkait dengan menciptakan koridor kemanusiaan sehingga proses evakuasi dapat aman dilaksanakan. Ibu Menlu juga melakukan koordinasi dengan Menlu Filipina karena Filipina memiliki kedutaan di Tel Aviv dan kita punya kerjasama saling membantu dalam proses evakuasi warga. Kita sebelumnya juga membantu Filipina pada saat evakuasi di Yaman tahun 2015, di Kabul tahun 2021, dan kemudian terakhir di Sudan tahun 2023. Dari komunikasi-komunikasi ini berarti terakhir strategi yang paling mungkin untuk dilakukan untuk mengevakuasi WNI ini apakah lewat Mesir atau tidak mungkin sama sekali lewat Yordania ya Pak Yuda berarti? Ya, tentu situasi di lapangan sangat fluid. Ya, awalnya tentu yang paling dekat adalah perbatasan Rafah, namun saat ini kan ditutup sejak serangan Israel ke perbatasan Rafah. Kita terus pantau situasi terakhir, termasuk juga proses evakuasi WNI kita yang ada di tepi barat. Ya, kemarin saya berbincang dengan salah satu relawan yang ada di sana karena dari 143 WNI ada juga beberapa di antaranya relawan dan mereka mengatakan bahwa ingin tetap stay di sana dan tidak ingin dievakuasi. Apakah ini juga sudah berkoordinasi dengan Kemenlu? Ya, sudah. Kami sudah berkomunikasi langsung dengan para relawan. Ada 3 relawan Mercy yang ada di Gaza, dan kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Presidium Mercy yang ada di Jakarta untuk mengkoordinasikan hal ini. Tentunya dalam hal ini tugas dari pemerintah adalah melakukan pelindungan warga negara kita, termasuk mengupayakan evakuasi dalam situasi keadaan darurat. Namun proses evakuasi itu sendiri sifatnya voluntary, artinya pilihan menjadi pilihan dari masing-masing warga negara kita. Jika ingin ikut evakuasi silakan, namun jika karena alasan-alasan tertentu tidak ingin ikut evakuasi juga menjadi pilihan masing-masing. Kami sudah koordinasikan dan kami memahami bahwa ada tugas-tugas Mercy yang dilaksanakan di jalur Gaza. Kita tinggal koordinasikan bagaimana rencana kontingensinya jika mereka tetap stay di sana dan upaya-upaya pelindungan apa yang bisa kita lakukan.
Nah itu dia Pak Yuda, kalau memang masih ada yang stay, ini terakhir Pak Yuda, berarti bagaimana kemudian pemerintah memastikan keselamatan mereka pertama dan juga keperluan mereka, karena kita tahu akses juga dibatasi di sana, sudah mulai kekurangan makanan, air bersih. Nah bagaimana kemudian kontribusi dari pemerintah untuk bisa memastikan kondisi mereka, para WNI? Ya, pada saat komunikasi kami dengan teman-teman Mercy, tentu kami sudah menyampaikan update situasi keamanan yang terjadi saat ini, termasuk prediksi eskalasi yang mungkin terjadi. Memang ada risiko, ya, artinya keputusan itu kami kembalikan kepada masing-masing WNI, namun tugas kami adalah memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang akurat, termasuk resiko-resiko yang mungkin terjadi, seperti itu. Dan dalam konteks tersebut juga Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan travel advisory, imbauan perjalanan yang sudah kami sampaikan melalui rilis resmi, bahwa dengan melihat situasi yang saat ini terjadi di lapangan dan kemudian adanya kemungkinan eskalasi situasi yang semakin memburuk, ya, kami mengimbau kepada warga negara kita yang memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke dua wilayah itu, baik di Israel maupun di Palestina, untuk menunda perjalanan hingga situasi aman. Kami mencatat masih ada beberapa yang mencoba masuk untuk tujuan-tujuan wisata. Itu tentu sangat-sangat kita discourage. Baik, terima kasih informasinya Pak Yuda Nugraha, Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat Pak.